그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일 많이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 Hai 여나요? Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya nih? Semoga teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini aku share lagi aktivitas aku di rumah ya teman-teman. Nah ini di jam 5 pagi. Ini setelah aku sholat subuh gitu, jadi aku langsung gercep buat masak. Nah ini aku mulai dari kupas-kupas telur ya teman-teman. Nah itu telurnya udah aku rebus sebelum aku tidur tadi malam. Dan ini paginya tinggal aku kupas-kupas gitu. Hari ini ada kegiatan gitu ya teman-teman di sekolah anak aku di TK. Itu ada acara rapat sekalian makan siang bersama gitu. Karena nggak lama lagi bulan puasa gitu ya teman-teman. Jadi sekalian makan bersama sebelum libur sekolah. Nah ini aku juga masak dua menu aja ya teman-teman. Ini request anak aku. Ini mau masak sambal telur sama bakso gitu. Nah ini bakso kemarin aku beli. Ini tinggal sedikit ya teman-teman karena separohnya itu udah aku masak kemarin untuk nasi goreng gitu. Nah ini masih ada beberapa lagi, jadi aku sekalian campurin aja ke sambal telurnya. Lanjut aja ya teman-teman. Nah ini langsung aja masak. Ini aku telurnya aku goreng dulu ya teman-teman, jadi biar lebih enak aja menurut aku. Kayaknya ada berkulit gitu ya teman-teman. Jadi kalau di rumah aku itu kalau masak telur bulat gini itu sebelum disambal itu digoreng dulu. Oke, nah ini telurnya aku masak 4 biji aja untuk bekal anak aku, buat si kakak, buat si abang, terus buat sarapan juga. Ini masaknya simple aja teman-teman, nggak memakan waktu yang lama karena sambalnya juga udah aku giling tadi malam, tapi aku simpan dulu di dalam kulkas. Jadi pagi ini aku tinggal tumis-tumis gitu. Nah untuk menu keduanya nanti aku mau masak sayur ya teman-teman. Tentunya sayur kesukaan anak aku ya, yaitu sayur kangkung. Pagi-pagi udah makan kangkung aja ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, mumpung mereka itu request karena katanya mau makan sayur tapi sayurnya itu sayur tumis kangkung gitu. Ya udah, mumpung di kulkas aku itu lagi ada stoknya, jadi aku masakin aja. Nah ini untuk sambelnya juga langsung aku tumis aja ya teman-teman, aku goreng gitu. Dan ini tentunya tidak pedas karena aku tambahin sedikit gula merah gitu biar anak-anak itu nggak kepedesan gitu. Oke teman-teman, nah ini tinggal beberapa hari lagi kita akan menyambut bulan puasa ya teman-teman. Dan untuk kesempatan kali ini aku juga mau ngucapin mohon maaf jika ada kesalahan ucapan aku di setiap video aku buat teman-teman yang kenal maupun yang tidak kenal ya. Aku mohon maaf. Dan semoga aja kita nanti menghadapi bulan Ramadan itu diberikan selalu kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan ibadah puasa tentunya. Oke teman-teman, nah ini lanjut aja ke vlog aku, ke video aku. Nah untuk masak sambelnya, sambal telurnya udah selesai teman-teman. Jadi aku langsung masukin aja ke dalam mangkuk. Oke teman-teman, nah ini juga sambil aku masak aku mau nyapa-nyapa dulu ya. Hai teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya, tentunya selalu dalam lindungan Allah. Nah ini di pagi hari pada lagi ngapain nih? Apakah sama kayak aku lagi masak-masak gitu? Nah ini sebenarnya kalau aktivitas itu dimulai dari pagi itu menurut aku lebih cepat selesai ya teman-teman. Tapi kalau semua dikerjain itu agak siangan gitu, itu bakalan lama, bakalan nggak selesai gitu. Apalagi kalau kayak aku ya teman-teman, itu anak aku yang sekolah itu 2, jadi otomatis pagi itu memang sibuk banget, terutama nyiapin mereka buat sekolah, nyiapin sarapan juga. Pokoknya
ribet lah ya teman-teman, sibuk lah karena memang mereka itu masih dibantu gitu, terutama anak aku yang TK itu kadang juga masih dimandiin gitu kalau pagi. Terus kalau sarapan juga kadang disuapin, kadang enggak juga, tergantung waktunya lah ya teman-teman. Kalau mepet itu memang aku suapin biar cepet gitu, tapi kalau masih agak longgaran gitu waktunya, itu mereka itu aku suruh makan sendiri. Oke teman-teman, nah ini lanjut lagi. Ini aku udah mulai tumis-tumis untuk kangkungnya. Ini kangkungnya udah aku bersihin juga tadi malam ya teman-teman. Jadi semua peralatan atau bahan-bahan yang mau aku pakai pagi ini memang udah aku siapin gitu. Jadi memang biar nggak lama gitu ya teman-teman. Kalau 2 menu sih nggak lama lah ya teman-teman. Apalagi masakan aku ini kan simple aja. Oke teman-teman, nah ini untuk masaknya udah selesai. Nah aku lanjut lagi buat mandiin si adek. Ini kebetulan si adek sama si abang itu paling cepet kalau masalah bangun pagi ya teman-teman. Ini jam 5 itu mereka itu udah pada bangun karena udah terbiasa gitu. Dan ini si adek itu kalau si abang mandi itu dia pasti ikutan mandi ya teman-teman. Jadi aku langsung mandiin aja. Dan adek itu langsung mandi nggak pakai air panas ya teman-teman karena udah biasa juga, jadi dia mandi pakai air yang ada aja. Oke teman-teman, nah lanjut lagi di sekolah anak aku. Ini di jam 9 pagi, ini acaranya di saung gitu ya teman-teman. Jadi sekolahnya itu punya saung gitu, jadi acaranya di sini. Untuk hari ini ada rapat untuk wisuda anak aku, terus nanti ada tukaran kado gitu. Jadi anak-anak ini disuruh bawa kado. Kadonya itu harganya nggak boleh lebih dari 10.000. Dan orang tuanya juga itu tukaran kado nanti ya teman-teman. Untuk orang tuanya itu kadonya harganya itu tidak lebih dari 20.000. Nah itu para ustazahnya itu lagi ngasih nomor gitu untuk kado anak-anak gitu ya. Kadonya itu juga dibungkus pakai koran gitu, jadi kita nggak tahu itu punya siapa, pokoknya disatuin aja gitu. Nah ini saatnya anak-anak itu cabut lot gitu, ngambil nomor, nanti setelah itu baru dibuka pada dapat nomor berapa gitu. Nah ini anak-anak happy banget ya teman-teman, sangat antusias menunggu untuk dapat kado gitu. Masya Allah, pokoknya happy. Menjelang libur itu dibikin happy dulu lah ya anak-anak ya teman-teman. Nah ini mereka udah pada buka lotnya, udah tahu pada dapat nomor berapa gitu. Nah ini udah mulai juga ngambil kadonya. Itu giliran anak aku, dia dapat nomor 6 kalau nggak salah ya teman-teman. Masya Allah, ini acaranya menurut aku bagus ya teman-teman. Jadi anak-anak itu ada happy-nya sebelum mereka libur. Sebenarnya liburnya nggak lama ya teman-teman, 2 minggu. Setelah itu mereka sekolah lagi, dan seminggu sebelum Idul Fitri itu mereka bakalan libur lagi. Nah ini udah mulai buka-buka kado. Nah itu si abang itu dapat mobil-mobilan gitu ya teman-teman. Ada yang dapat buku, ada yang dapat tempat makanan gitu, pokoknya bermacam-macam. Ada yang dapat sempoa. Alhamdulillah, yang penting happy-nya dulu lah ya teman-teman. Nah ini giliran punya aku. Jadi tadi aku udah cabut lot gitu, dapat nomor 10. Dan ini kadonya, alhamdulillah. Aku dapat mangkuk cuci tangan gitu ya teman-teman. Dapat mangkuk kecil gitu. Lumayan ya teman-teman, budget 20.000 dapat mangkuk. Aku nggak tahu sih ini punya siapa. Dengar-dengar sih ini punya ustazahnya gitu ya teman-teman, tapi aku nggak tahu sih yang mana gitu. Tapi ya alhamdulillah ya teman-teman. Nah ini untuk terakhir acaranya itu acara makan-makan gitu. Nah di sini pada bawa makanan masing-masing gitu ya teman-teman. Dan ini terakhir juga sesi foto-foto, disuruh megangin hadiah mereka gitu. Oke teman-teman, nah
lanjut lagi ya, ini kegiatannya di rumah aku. Ini di malam hari. Jadi si abang ini aku suruh buat nulis gitu, belajar nulis karena kan bulan 6 itu dia udah masuk SD ya teman-teman. Jadi aku sambil latih-latih dia buat menulis gitu. Alhamdulillahnya bisa ya teman-teman. Sebenarnya aku jarang sih ngajarin dia nulis, cuman di sekolah mungkin diajarin juga lah ya. Karena sekarang katanya kalau masuk SD itu anak-anak nggak boleh dites menulis dan membaca ya teman-teman. Itu memang udah kebijakan dari Menteri Pendidikan gitu. Tapi menurut aku kalau anak-anak itu saat sekolah dasar itu nggak pandai membaca itu bakalan keteteran, terutama yang keteteran itu gurunya sama orang tua itu bakalan keteteran ngajarin ya teman-teman, karena sekarang kan pelajarannya itu lumayan tinggi gitu. Jadi menurut aku sih wajib sih ya harus pandai baca terutama. Nah ini lanjut lagi giliran si kakak ini buat murojaah gitu, buat setoran hafalannya. Ini sebenarnya anak-anak ini kalau di video ini tuh lebih semangat gitu ya teman-teman. Jadi aku pun sering videoin buat dokumentasi kalau dia itu udah hafalan ayat apa aja gitu. Nah ini aku sering lakuin semenjak dia TK gitu ya teman-teman. Alhamdulillah udah aku simpan beberapa video gitu. Oke teman-teman, nah itu ada si abang juga di belakang, dia udah selesai ngaji, udah membaca juga walaupun sekarang lagi libur ya teman-teman, tapi tetap aku suruh membaca gitu. Nah setelah mereka mengaji dan belajar ini waktunya main sebentar sebelum mereka tidur. Nah beginilah keadaan di rumah aku ya teman-teman, keriuhan saat malam hari. Oke teman-teman, dan ini gak terasa udah di ujung video. Terima kasih udah mampir. Assalamualaikum, bye bye.